Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa di channel Di Ujung Zaman yang akan membawa Anda pada pemahaman dan refleksi kekinian tentang keberagamaan dan keislaman. Bismillahirrohmanirrohim. Tema kita kali adalah tentang kalimat muhsinin. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 134 yang artinya sebagai berikut. Orang-orang yang menafkahkan baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Salah satu tujuan Allah mewajibkan umat manusia berpuasa adalah meraih dan mencapai tangga ketakwaan. Untuk bisa menaiki tangga ketakwaan, orang yang berpuasa dilatih untuk bisa menjadi orang yang sabar atau syubrin, ditanamkan di hatinya agar menjadi orang-orang yang penuh ketulusan dan keikhlasan paripurna atau mukhlisyin. Juga dicetak jiwa dan mentalitasnya agar menjadi orang-orang yang penuh keridloan atau mardliin dan dapat menjadi orang-orang yang berkarya dengan amal perbuatan yang tidak hanya sekedar baik tapi juga lebih baik atau muhsini. Surat ketiga Al-Quran yaitu surat An-Nisa ayat 134 tersebut menjelaskan kriteria orang-orang yang selalu berbuat lebih baik dalam seluruh tata karya ibadah perbuatannya, yaitu sebagai berikut. Mereka menafkahkan atau membelanjakan dari harta yang dimilikinya, apakah harta kekayaan itu berupa ilmu pengetahuan, uang, makanan, dan minuman, tenaga, waktu dan kesempatan serta fasilitas yang diberikan Allah sebagai rejeki untuk hambanya. Tanpa melihat kondisi, ia membelanjakan hartanya baik dalam kondisi sedang senang, mewah, berlebih dan merasa bahagia karena banyaknya anugerah yang diberikan Allah, atau juga dalam kondisi morat-marit, paceklik keuangan, ia lebih memikirkan kebahagiaan orang lain daripada kesenangan dirinya. Ia merasa bahagia ketika melihat orang lain lebih bahagia dari dirinya. Kedua, mereka yang sanggup mengendalikan amarahnya. Ketika ada orang lain berbuat buruk terhadap dirinya, ia sanggup untuk tidak melakukan pembalasan yang lebih buruk, padahal dirinya mampu melakukannya. Di dalam hatinya tidak ada unek-unek, apalagi ingin melampiaskan dendam kesumat. Sehingga baginda Rasulullah menggarisbawahi kriteria ini dengan menyebutkan bahwa bukanlah orang yang perkasa ketika seseorang dengan kesegeraannya melampiaskan dendam kesumat. Namun yang perkasa adalah dia yang sanggup mengendalikan dirinya, emosinya, ketika marah sedang bertahta di hatinya. Melampiaskan kemarahan adalah sesuatu yang wajar, namun ia menjadi tidak wajar ketika sudah dalam porsi melebihi kewajaran. Dan yang terjadi ketika seseorang tidak bisa menahan amarahnya, ia akan merusak jantung, naik ke ubun-ubun, dan berpotensi mengundang penyakit stroke. Lari ke hati berpotensi melahirkan penyakit lever dan merusak organ-organ vital dalam dirinya yang seharusnya ia jaga sebagai amanah terindah dan terbaik dari Allah. Ketiga, orang-orang muhsin selalu mudah memaafkan kesalahan orang, sebesar apapun kesalahannya. Dengan keagungan pribadinya, ia dengan mudah menyambut dengan hati terbuka, serta kelapangan dada terhadap siapapun yang menyakiti dirinya. Ia membalas keburukan yang diperbuat orang lain terhadapnya dengan ihsan, dengan berbuat yang lebih baik dan menyenangkan. Karena keluhuran budi, keagungan akhlak orang-orang yang berperilaku ihsan, mereka diberi garansi mendapatkan kecintaan dari Allah SWT. Allah akan memberikan balasan yang lebih baik kepada orang-orang ihsan. Jika mereka beramal satu kebaikan, Allah tidak hanya membalas pahala untuknya yang sepadan, namun berkali-kali lipat sebagai bentuk dari rasa kasih sayang Allah yang begitu besar kepada mereka, orang-orang yang berperilaku ihsan. Marilah kita berharap kepada Allah agar kita semua bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak hanya berbuat sekedar baik, tapi berbuat lebih baik dan menjadi seorang muhsinin yang paripurna. Semoga. Hatur nuhun. Wilujeng mancen, tugas kalian pinuku keikhlasan, tur karidloan. Terima kasih sudah berkenan hadir di channel Di Ujung Zaman. Jangan lupa untuk menekan subscribe, like, dan share, agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat untuk semua orang di seluruh dunia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bish. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.